Rabbul Maghribain Rabbus Samawati wal Ardi wa ma bainahuma Rabbul Alamin Rabbul Arshil Azim Rabbul Arshil Karim wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'da Sadiqul wa'dil amin Arsalallahu rahmatan lil alamin Bashiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqq bi'ismihi wa sirajan munira Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Qayyim yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya serta nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan dalam petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para imam mazhab, para muqallidin, para muqad, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari, dalam rangka untuk memantapkan akidah keimanan, keislaman dan keisanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari, memperdalam, mengulang-ulang pasal menerapkan rukun Islam yang pertama. Pada subuh hari ini kita akan bersama-sama mempelajari secara global tentang rukun Islam yang kedua secara global. Rukun Islam yang kedua itu adalah mendirikan sholat, mendirikan. Jadi ada perbedaan antara mendirikan dengan mengerjakan. Kalau mengerjakan, dia sholat, sebelum sholat dia bersih-bersih, berwudu, namanya junub, mandi. Kalau yang hadas kecil, wudu. Kalau yang bersih dari haid, kipas, mandi. Kalau dalam keadaan junub, mandi. Kalau berhadas kecil, wudu. Kemudian setelah berwudu selesai,
sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, sesuai dengan syarat dan rukunnya baru sah. Tapi di dalam sholatnya itu kehadiran Allah itu sangat tipis sekali. Bahasa mudahnya khusyuknya itu sangat tipis sekali, sangat sedikit sekali. Nah itu mengerjakan sholat. Lebih besar dunianya daripada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih besar kehadiran dunia di dalam sholatnya daripada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu timbul pertanyaan bagaimana supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan secara global. Yang pertama, kita harus mengetahui arti daripada sholat menurut bahasa. Yang kedua, kita harus mengetahui arti sholat menurut istilah ilmu agama. Yang ketiga, kita harus mengetahui tujuan daripada sholat. Yang keempat, kita harus mengetahui bagaimana cara sholat yang baik dan benar, yang mirip dengan Rasulullah. Jadi berusaha agar ibadah sholat kita itu baik dan benar, wajib hukumnya. Cuma kalau sudah baik, kalau sudah benar, jangan merasa paling benar, haram hukumnya. Lagi rumus berusaha supaya sholat kita itu baik dan benar, wajib hukumnya. Berusaha agar ibadah kita itu baik dan benar, wajib hukumnya. Tapi merasa ibadah kita itu paling baik sedunia, yang baik salah, haram hukumnya. Karena untuk sama dengan Nabi kita tidak bisa mirip. Nah, jadi ada 4, tapi ini secara global semua. Yang pertama, arti sholat. Sholat menurut bahasa dalam kitab kamus karangan Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus, as-sholatu hiya ad-doa. Sholat itu adalah doa. Nah, ini kenapa kebanyakan manusia muslim, kenapa kebanyakan orang yang sholat itu tidak bisa khusyuk? Karena dia tidak mengetahui arti sholat menurut bahasa. Sholat menurut bahasa itu doa. Kita sholat, kita sedang berdoa. Kalau dia berdoa itu pasti kita mungkin ya Allah, tanpa pikir rezeki yang kasih belum terima, dan kada pasti kada maju, atau kada mungkin lagi itu. Tidak mungkin berdoa itu seperti itu, atau hawa atau minta maaf kalau ada orang-orang biasa. Ujung-ujungnya aja baca doa itu lah. Mungkin Allah pas usia Allah 80 mungkin begitu jauh mengenal umpamanya kita lihat sama timir biasa kirim ya ujung-ujungnya aja. Kira-kira tuh hawa misalnya ujung-ujungnya aja. Allah asal gaya dengan asal gaya jadinya adalah asal gaya. Jadi kita sholat itu berdoa. Mulai dari niat itu kita berdoa. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan maqbulan mustaqbilan qiblah lillahi ta'ala. Itu doa sudah. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat sebagai makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu doa sudah. Kalau bukan karena Allah kita tidak bisa sholat. Untuk Allah kita. Kemudian kita mengucapkan Allah Akbar. Ini doa itu.
Nah, pertanyaannya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu khusyuk apa enggak? Tapi hasil survei itu 95% khusyuk. La ilaha Allahu Akbar itu 95% orang Islam yang satu khusyuk. Adakah orang yang ketika Allahu Akbar itu masih memikirkan dunia? Tidak ada rasanya. Allah, makanya kata ulama fikih, ulama syariat, khusyuk itu minimal takbiratul ihram dengan salam itu minimal jelek. Selanjutnya terserah Anda. Itu minimal ketika sama dengan Assalamualaikum. Ingat kata dengan Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, isinya terserahnya lagi. Doa itu. Niat doa. Takbiratul ihram doa. Doa istiftah atau doa iftitah doa juga. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Seterusnya. Atau langsung Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Atau Allahu akbar Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa as-sabu aqlidu ila jannah, dan seterusnya. Itu doa kita, berdoa kita. Kemudian membaca ta'awud, doa lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, doa. Kemudian kita baca Fatihah, doa lagi. Dalam sebuah hadis qudsi, Al-Fatihah itu 3 untukku, 3 untuk hambaku, 1 antara aku dengan hambaku, kata Allah. Jadi kita baca doa, baca surah Al-Fatihah itu serius, karena kita sedang berdoa. Amin, doa lagi. Membaca ayat, membaca surah, doa lagi. Barang siapa yang membaca ayat Quran diganjar 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan 1 huruf. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Alif itu bukan alif lam mim itu bukan 1 huruf, alif itu 1 huruf, lam 1 huruf. Dan 1 kebaikan diganjar 100 kali lipat. Bayangkan kita membaca alif lam mim itu sudah banyak banget ganjarannya itu. 100 kali lipat 3.000 pahala. Wadadallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Itu sudah 3.000 pahala. 10 300 3.000 pahala. 10 100 1000. 10 ganjaran 10 ganjaran, dan 1 ganjaran itu 10 kebaikan. 10 kebaikan, 1 ganjaran itu 100 kali. Apalagi baca 1 surah itu baru 1 ayat. Lalu kita takbir lagi, Allahu Akbar. Itu doa juga. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Silakan. Kali Sami'allahu liman hamidah, doa lagi. Rabbana walakal hamd, atau Rabbana walakal hamd fis samawati wal ardi wa min syai'in ba'd. Allah Akbar, doa lagi. Takbir itu kita berdoa. Allah Akbar, kita membesarkan Allah, maka Allah akan membesarkan kita. Kita ingat Allah, maka Allah pasti ingat dengan kita. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau lu subhana rabbiyal azim 3 kali, sujud subhana rabbiyal a'la 3 kali.
Kalau ditambah wa bihamdi boleh juga. Nah, seperti rumus. Duduk antara dua sujud doa lagi. Rabbil firli wal hamdi wa juburni wal fahmi wal zubni wa hdini wa afini wa mu'afini. Jadi ini harus serius kita. Rugi kita ngapain bacanya Allah Akbar rugi ya. Rabbil firli wal hamdi apa itu? Rabbil firli wal hamdi wa juburni wal fahmi wal zubni wa hdini wa afini wa mu'afini. 8 doa yang sangat dahsyat. Tidak bisa memberi dampak. Sholat itu memberi dampak. Masa kita serius, jangan hawa. Lalu membaca tasahud awal doa lagi. Kalau subuh doa lagi doa. Duduk tasahud akhir membaca tasahud akhir doa lagi. Habis tasahud membaca selawat Ibrahimiyah doa lagi. Selawat Nabi doa lagi. Lalu kami innaka Hamidum Majid. Lalu kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masyihid dajjal. Doa lagi. Lalu kita tambah lagi Allahumma firli wa qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala qanatika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu salam doa lagi. Dari awal sampai akhir isinya doa. Lalu kita paham, kalau kita paham bahwasanya kita sholat itu kita sedang meminta kepada Allah, pasti kita serius. Dan mungkin kalau ibarat itu saya pengen pinjam duit ke kakak saya bulan Juli ini kan tahun ajaran baru, ini umpamanya yang nomor 1 mengambil S2, ini umpamanya yang nomor 2 mengambil S1, yang nomor 3 masuk masuk kuliah, nomor 4 masuk SMA, nomor 5 masuk SMP, nomor 6 masuk SD. Di umpamanya perlu duit 20 juta, datang ke rumah kakak udah Assalamualaikum waalaikumsalam. Iya, jadi nasikar wajah. Mudah-mudahan yang sehat ya Allah. Padahal kakak dulu tahu pasti hutangnya. Apa-apa nih mereka mulut itu terus terang dari bilang perlu dana 20 juta biaya anak sekolah. Nah, mulut sudah berkeliling ada dampak hutang. Kalau ada pilihan kita ke siapa lagi ulun sama siapa lagi. Ulun kan ada berdusta itu ulun sudah berkeliling. Kan ulun kadang pinjam ke lain. Tapi ulun berkeliling aja. Kan dia pinjam. Ulun sudah hati-hati buat mahalan biu memang hati-hati. Ulun sudah berkeliling kan ya mana-mana sudah berkeliling pada daya pinjam. Berkeliling aja. Datang modal biar rancak bandar kamu tangi Allah banyak bandar pahala biar mudah-mudahan menjadi biar mudah berapa gram kalau duit biar kan 20 juta. Nah ini kan soal jual aja dalam kata. Nah sudah masuk alhamdulillah mudah-mudahan biar murah dan tinggi secepatnya Allah bayar mudah-mudahan biar sehat sekeluargaan. Udah berjanji ada sampai 3 bulan udah bayar. Ini umpamanya lah ternyata Juli menginjam Agustus dapat proyek lunasi lah supaya orang suka meminjam yang dari masalah sudah Agustus kalau mau membayari Agustus September tidak bisa bayar, Oktober tidak bisa bayar, Desember tidak bisa bayar, Januari tidak bisa bayar. Anak hutang lagi kira-kira dihutangi kan ada mungkin dihutangi. Kalau kita sudah terbiasa
Kalau berhutang 6 bulan, 3 bulan dapat duit arisan, bayarin langsung, dapat duit langsung, dan itu berpahala. Kalau kita punya gerakan bayar hutang itu berpahala. Dan yang jadi masalah ada duitnya tidak mau bayar hutang, berdosa. Duitnya ada tidak mau bayar hutang. Nah begitu juga dengan pahala. Serius berdoa itu. Ujung-ujungnya aja banyak kan. Tasawuf begitu juga. Sebuah nasab. Ayo ya. Ini yang pertama. Kalau kita paham, sholat itu kita sedang berdoa serius itu. Kita tidak memikirkan yang lain lagi. Baru datang kepada kata Allah, Assalamualaikum, ketumben kata Allah. Ada bentuk, ada angin, ada hutan, tiba-tiba datangnya ada apa? Karena tahunya hutan, boleh duit 20 juta kan? Tapi ya terserah biar aja kalau dia pinjami, alhamdulillah akan dapat pinjami karena apa juga, bakal akan dijami kira-kira. Ya, kan? Apalagi kalau kita pakai manis-manis, wah itu cair itu. Oh, jangan bergantung dengan nangis dulu aja. Jadi masa sudah nangis ada cair, kecewa lah. Itu bergantung dengan nangis bergantung. Bergantung itu dengan Allah Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat menurut istilah ilmu agama dalam kitab fikih sunnah karangan Imam Syekh Syafi'i juz 1 as-shalatu hiya aqwalun wa af'alun muqtatahatun bil takbir wa muqtatamatun bil tasbih bisyara'in makhsusatin. Salat itu adalah as-salatu hiya aqwalun wa af'alun. Aqwal itu jamak min qaulin, perkataan-perkataan. Jadi kita salat itu berkata-kata. Wa af'alun jamak dari fi'lin, jamak dari pekerjaan. Jadi kita seperti itu berkata-kata dan melakukan gerakan-gerakan, pekerjaan. Nah, perkataan-perkataan itu ada yang rukun, ada yang sunat, ada yang haram. Pekerjaan itu ada yang rukun, ada yang sunat, ada yang haram. Yang rukun bacaan harus dibaca. Yang sunat perkataan kalau bisa jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sah. Yang haram dikatakan jangan diucapkan. Apa saja sih perkataan yang rukun? 1. Mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini rukun perkataan. Minimal telinga kita sendiri yang mendengarkan. Kalau pakai ini mendengarkan. Kalau imam wajib mendengar. Bukan rukun, tapi wajib mendengar. Allahu Akbar. Tuh takbir ihram. Takbir intikal wajib juga mendengar. Kalau jadi imam, kalau jadi makmum sunnah saja. Kalau sholat sendirian sunnah saja. Takbiratul ihram yang rukun, Allahu Akbar, itu rukun. Kemudian membaca surah Al-Fatihah rukun. Nah, ini usul aja sih. Kalau bisa cari kori atau orang kuliah belajar, kita pelajari seminggu sekali kah, 2 minggu sekali kah, sebulan sekali kah. Pokoknya belajarnya Fatihah aja. Kita pelajari Fatihah aja. Terus bila ceramah masuk ke sini mengusulkan usul aja udah. Kalau bisa belajar Fatihah, karena Fatihah itu rukun di dalam ibadah sholat. Kalau Fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah itu keuntungannya jadi makmum banyak. Keuntungannya jadi makmum.
ikuti imam aja selesai. Yang jadi masalah terlambat masuk imamnya sudah subhanallah asli sholatnya begitu. Jadi yang merasa Fatihahnya kurang bagus, belajar, wajib belajar. Urut sampai sekarang ini masih belajar. Baca Fatihah masih belajar, dan bukan guru ngaji, bukan guru tajwid, bukan qori. Pernah ditanyai oleh jamaah guru yang bertanya urut menyebut nama Sidin murid Kiai Haji Abdul Rashid. Allahu yarham, semoga Allah mengasihi Kiai Haji Abdul Rashid. Itu murid orang Tuhan. Ujian sini pas masuk bab ini guru takut. Kalau seandainya imam kada bagus bacaannya, tajwidnya kada bagus, Fatihahnya kada bagus, bolehkah kita bermakmum? Ya boleh. Kalau bacaan kita bagus, kada boleh jadi makmum, kada sah. Kalau bacaan tidak bagus, makmumnya bagus, maka tidak sah jamaahnya, sholatnya tidak sah, maka mufaraqahnya harus mufaraqah. Lalu jangan takut, ingat faktor. Kalau ada imam bacaannya kada bagus, mulut kada pernah mufaraqah. Kenapa kada mufaraqah? Karena bacaan kada bagus juga. Ini kan orang bukan guru ngaji, bukan ahli tajwid, orang-orang ada pas, orang kada pernah belajar tafsir, orang pernah berguru mengaji 3 tahun 3 lembar ayat Al-Quran. Benar, kita mah belum nyebut nama. Kalau Pak keluarga biar Kiai Haji Asmul Anwar rumah sini di Gang 3 Sekawan, Jalan 45 Batu, belakang Apollo, kosmetik Apollo 2 nah belakang situ Sidin imam bersih raya 3 tahun untuk belajar 3 lembar belajar. Pokoknya Quran itu basah dengan keringat. Yang 2 siang belajar 3 tahun untuk belajar bahasa itu, belajar berbincang. Jadi a'udzubillahi itu aja sudah berpuluhan sudah. Jadi sehari itu ayat diulang-ulang bahasa ayat. Kalau bagus baru tambah lagi ayat, tambah lagi 3 lembar 3 tahun cukup aja sudah itu saja. Karena belajarnya sekaligus bertajwid walaupun tidak tahu ngarannya. Tapi tetap belajar sampai sekarang. Kenapa belajar sampai sekarang? Karena banyak yang tidak pas. Lalu menyebut nama di kampung Jawa itu ada Aibulhan, tentang keluarga Biarban. Aibulhan itu muridnya Kiai Haji Abdul Rashid. Lalu jadi imam di situ tahun 97. Lalu di situ ngajar bab sholat 7 bulan khusus bab sholat. Fikih sunnah Imam Syed Sabiq. Fikih sunnah karangan Imam Syed Sabiq ulun kebikar, ulun orang keliping khusus bab sholat. 7 bulan di situ setiap malam Sabtu dulu, setiap malam Sabtu di kampung Jawa Musim Al-Ma'mun. Baru sebulan mengisi ceramah di situ. Ujar sendiri lawan sesi ibadah. Haji, aku hantar berpandir pakai sahat dengan guru. Habis mayat isya. Bisa dulu hari Burhan hantar pakai sahat. Allah yarham, mudah-mudahan Allah mengasihi beliau. Siap jangan lupa. Habis isya sebagai sudah 2 rakaat duduk pakai sahat. Berduaan lagi. Ujar Sidin, aku ini pernah berguru dengan Kiai Haji Abdul Rashid. Allahu yarham. Aku membaca surah Al-Fatihah ada 3 kesalahan. Disebutkan sini kesalahannya. Yang sini yang pertama, iya itu ada tasdid. Aku baca itu ada tasdid, tidak sini salah. Yang betul ada tasdid. Iya. Yang pertama. Yang kedua, goiril mangdu, itu yang betul.
Kalau aku membacanya dulu ghairil maghdubi, itu. Yang ketiga waladhdallin, itu ada tasdid di ujungnya, waladhdallin. Itu aja dari sini. Itu aku pakai saya itu aja. Bulik ke rumah ya, mulut rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, nak kursi itu. Kalau ditanggung sini, tapi terima kasih. Minggu depan jadi imam lagi. Kadang meraju kan? Kalau pak meraju lah. Nah, kemudian tahun 2017, kalau diminta ceramah di Asaid subuh Selasa. Ada waktu kosong kan dulu, ada subuh Selasa. Pada dulu kan. Pelajarannya tahu kan? 4:20 subuh jadi imam sudah sebulan ujar di situ ada Haji Muhammad Idris, itu juri MTQ, hakim MTQ. Lalu sih aku ada kisah ke sini, aku ini dulu pernah berguru dengan Kiai Abdul Rasid, Allah yarham. Ada 3 kesalahan yang aku baca salah dibaiki sendiri. Yang pertama benar sendiri Bismillahirrahmanirrahim, itu jangan pakai M, Bismillah itu pakai M. Bismillahirrahmanirrahim, bis di sini bukan bis, bis bukan bis. Bismillah ada namanya Bismillahirrahmanirrahim, itu bis langsung bis itu satu. Yang kedua, alham itu bukan kol-kolah. Aku dulu membacanya alhamdulillahirabbil alamin, itu salah aja sih. Yang betul itu alham, bukan alham. Oh. Yang ketiga ujar sendiri, alamin itu ain, bukan alamin. Aku dulu alamin pakai alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang betul alhamdulillahi rabbil alamin. Itu aja kan sini boleh kurang kontrak 2017, jauhnya jaraknya 97 ke 2017. Kontrak mana guru sini dasar sujud Allah itu berikan sudah permanen ya. Nyaman itu yang gaya lembaga itu ya. Bismillah, apa salah? Itu nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini yang salah lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah semua baik. Dan sampai sekarang kalau ulun pendapat patawalan siapa aja baiki baca dulu, karena itu rukun sembahyang sendirian. Kalau kita jadi makmum aman, kita sembahyang sendirian ya masalah. Ya kan? Bilangnya ulun habis ceramah di Langgar Al-Mu'minun, jalan Gang 5 rasanya dilawat sekali itu ceramah di situ Isra Mi'raj menerangkan tentang bacaan ini. Habis ceramah selesai, waktu itu ada siswati kan almarhum, itu ada sini hadir Isra Mi'raj hadir sini. Habis selesai itu urat-uritan semua, ada orang-orang umurnya 75 tahun. Pas menunggu urat-uritan nangis ini, asli nangis ini. Lalu kenapa Presiden 75 tahun bacaan aku salah semua Presiden. Bayangkan 75 tahun berarti kada sah sebanyak. Nah, udah berapa dengan dia sebanyak mau di mana? Di Langgar dia pakai sini jadi makmum aman. Iya, kalau jadi makmum aman. Yang bermasalah yang dia sebanyak sendirian aja. Kada mungkin kau kuliah jamaah kada mungkin.
Baktiah padahal biar mendapat masjid Qobliyah berjamaah. Baktiah berjamaah. Itu aja bermasalahnya. Bikin aja sih. Makasih banyak aku di sini. Nah, yang penting masing-masing harus belajar. Itu rukun. Yang ketiga yang disebut Suryana masih hidup ya. Yang Muhammad Idris masih hidup. Sakit-sakitan, murid kayak berhasil. Yang di Pusat sehat, aja orangnya sehat. Murid kayak berhasil. Murid ceramah dijual. Yang sini, murid pas sakit karena pernah jadi imam. Cuma mungkin pas baca pembukaan tuh mungkin lain. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi itu dibaca, itu terdapat di sini. Anu dulu mungkin baca Fatihah. Siap kalau bayangkan jamaah pakai surut. Pelajari urut kan tersinggung, serius kan tersinggung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Stop di situ. Airnya kurang dalam aja sih. Nah, stop. Menurut boleh teknik durasi. Airnya kurang dalam. Nah, pertanyaan menurut, tapi sah kalau airnya sah, cuma kurang dalam. Wah, berarti lo tak lihat mendalamnya dasar mobil dia. Puluhan kali saya ambil maksudnya airnya dalam semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua mulai saat itu lo alamin semua. Cuman kalau dia sudah permanen itu kan bisa terguling. Ini antara koran ini rumah itu kita serahkan kepada Allah aja. Seperti orang Jawa, kita pada orang Jawa. Lebih guru Jawa juga, kiai Jawa. Ada yang benar, ada yang salah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan salah gitu kan. Tapi karena masih sudah jadi kiai, disembuhkan jadi imam. Dan ujar guru ulun kada apa lagi karena itu sudah tua, sudah 80 tahun umur sini. Akhirnya saya kada lagi sudah mengajar kiai, tidak lagi mengajar, coba baca doa aja bila ada cara baca doa itu kan tadi Al-Fatihah itu tidak bisa dirubah karena sudah permanen. Kalau di Saudi itu kok jadi game gola Rasulullah yang Habib dari Yaman, terutama yang dari Yaman itu gola Rasulullah. Tapi sampai Ustaz Humay Bikirham itu sama itu karena ikutnya di sana kan. Jadi punya pengajian gola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gola. Tapi kalau kita mengaji atau baca Fatihah pasti ada mungkin ihdinas siratal mustaqim, karena mungkin mustaqim karena mungkin, tapi kalau yang kedua Rasulullah atau yang lain yang ada agennya lah, yang ada kopnya, apa aja itu bola. Orang Saudi kayak itu juga bola. Istagil biasa lah, istagil pakai pakai bola Rasulullah SAW. Coba bentangkan para habaib yang dari Yaman atau alumni Yaman, orang Kalimantan yang ceramah itu pakai mobil gola tapi baca Quran pas. Nah itu airnya dalam. Jadi silahkan beda pendapat dalam hal ini. Yang penting hanya bisa usul aja. Tiap-tiap itu wajib belajar khusus baca Fatihah. Makanya kalau bisa ori mengalah ori kalau ada tawa seminggu sekali, ada sebulan sekali khusus Fatihah. Kalau dulu di Masjid Raya ada Kiai Haji Saifuddin di Masjid Raya, itu masing-masing maju itu sesudah habis presiden masing-masing maju Fatihah aja, masing-masing invest Tuhan dibaiki sampai baik. Pembunuhan jamaah subuh Masjid Raya itu berguru dengan yang bisa dikubir dulu bermusim pindah ke Bayur kan jauhan dulu ngajar itu Fatihah aja, kemudian sih Quran rasanya
NTB rasanya segitu lah, NTB. Nah itu ngajak jadi organisasi kawal siapakah Polri yang mau belajar biar itu artinya. Belum sampai sekarang masih belajar, gitu. Belajar memperbaiki bacaan dan siap dibantu, siap. Dia ada diulang pasti bantu. Ada mau lagi dari imamnya. Dan dulu ditanyain, guru kenapa kalau ada orang yang salah membaca, ada dia takut. Guru kan bisa mengajar ibu-ibu. Nah ibu-ibu itu kan baca doa Yasin, ya kan? Baca doa selawat. Itu kalau salah kok kan pernah takut. Serius kan pernah takut. Cuma pernah di Suryanata di Gambisna ada ibu-ibu tuh pas baca doa dia mulai kan untuk silahkan anu guru lah kalau yang salah tolong tegur guru lah oke tapi sesudah selesai baca doa baru tegur guru lah ini baru belajar guru lah baca doa yang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Nah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa afiyatan. Itu bacanya kalau perbaiki ulang pas sudah selesai perlu perbaiki karena kita perbaiki. Yang lalu kalau yang dia pakai pil jangan pakai nah. Pil kalau fi pakai nah ada apa? Fi jasadina. Kalau fil jangan tuh koidahnya apa namanya grammarnya ilmu nahwinya. Ya kita takut takut. Kalau kada tahu, kamu terkena takut. Salah dia baca doa selamat, salah dia baca selawat yang benar. Minggu depan kan mau lagi baca doa kan. Nah, kebanyakan yang itu jadi kalau kita takut. Tapi dari segi tata bahasanya, kalau dari segi makhrajnya kan tak bisa juga, karena bukan guru ngaji, bukan guru tajwid, bukan qori juga. Bukan boleh. Yang kedua, satu takbir, dua baca surah Al-Fatihah, tiga membaca tasahud akhir ketika duduk tahiyat akhir itu harus pasti gitu. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu takbiratul ihram, dua baca surah Al-Fatihah, tiga membaca tasahud akhir, empat membaca selawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di tasawuf akhir itu jangan menyebut yang urut lengkap sih bukan masalahnya yang satu katakan satu itu berarti ada juga yang asadu jadi asadu. Nah silakan harus asal kemudian selawat atas Nabi. Kalau pakai sayyidina, silakan. Urut yang kada pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ketika tasawuf akhir. Ketika urut jadi khotib, ketika pembukaan di sini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika jadi khotib Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin. Itu ketika khutbah. Ketika ulun baca tasawuf akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu baca. Itu yang rukun. Kalau selawat Ibrahimiyah sunnah. Nah, silakan yang akan pakai sayyidina yang tidak perlu ada. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau kita takut, kenapa kasihkan dulu? Hadisnya itu. Ketika Nabi ditanya, "Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah?" Ujar Nabi,
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walaupun di masyarakat Indonesia sebagian besar pakai Sayyidina. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nah, silakan yang pakai Sayyidina benar, yang ada pakai Sayyidina juga benar. Yang salah, yang ada sebagian. Yang kelima, ada 5 rukun perkataan salam. Nah, salam itu ada yang pakai alif lam, ada yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Ada juga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Salam yang pertama rukun, salam yang kedua sunnah. Urut pernah jadi imam di tahun berapa? Itu 2011 di Masjid Jami Al Khair Bertomo samping Jam Nyibuk. Urut pernah sekali jadi imam situ. Urut itu biasa sudah jadi imam. Bila jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua itu bagaimana terus? Karena kedua itu sunnah. Lalu sudah sebulan di situ ujar jamaah. Dulu kita ampun, minta maaf dulu lah. Kawalah yang salam kedua itu nyari dulu. Kami karena kau salam di belakang. Oh gitu kan? Siap jamaah. Itu depan kalau jadi imam itu salam yang kedua. Sejak itu untuk nyari salam yang kedua. Ternyata ada pendapat yang mengatakan makmum kada boleh salam sampai imam salam yang kedua. Nah, sampai sekarang kalau lupa turun katakan salam sampai imam salam kedua. Guru bakti menyampaikan juga, abah guru sekumpul menyampaikan juga salam. Ternyata urutnya 2011 sampai sekarang orang ikut berarti sejak itu orang mencari yang salam kedua. Walaupun ada yang menyalahkan yang kada pakai alif lam salah ya. Assalamualaikum. Ada juga yang pakai alif lam salah. Nah, pun kada silakan. Yang penting kalau lu jangan menyalahkan orang yang sembahyang. Kedua-duanya sahih. Yang pakai alif lam benar, yang tidak pakai alif lam juga benar. Ini ada lima. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Yang lain daripada itu hukumnya sunnah. Ada yang abad, ada yang hayat. Kalau yang abad itu tasahud awal, selawat pada tasahud awal. Qunut subuh bagian pengunut, bagian pada pengunut bukan surat Al-Quran. Kalau ulun pengunut, pernah dibongkar dulu 25 tahun yang lalu, masih muda dulu kan, kemudian terawat habis berangkat Jumat malam, Jumat Kamis, Jumat Kamis, Jumat siang, habis sampai Jumat habis makan siang, boleh sudah karena malam di sini Al-Ma'mun harusnya bulannya Sabtu. Kuliah subuh lagi Sabtu. Nah, pernah pas pertama kali di sana bertemu masih ibadahnya. Di sini sembahyang boleh kan? Di sini terserah imamnya kan. Imamnya boleh kami 40 menit, imamnya kali ada apa juga. Terus subuhnya boleh kada. Terserah imamnya berkunut silahkan, imamnya kali berkunut silahkan juga. Akhirnya nasib je. Mulut boleh mungkin mulut berkunut, ada bapak. Fleksibel lagi. Dulu 25 tahun yang lalu masih sehat, kalau ini kada mau lagi diminta kesanata kada mau lagi uyuh ya, mantap kalau itu fisik atau kalau itu sudah berarti kalau dulu kan tahan aja, ulang tuh tahan aja dulu. Kalau ini kada mau lagi kurang minta sebutnya kada mau lagi dulu kada mau lagi.
anu kemuat baru tinggal di dalam malam tambah ini kan awal karena fisik kadang kuat lagi khawatir kan pulang ke sana bukan ngurusin bukan ceramah lagi kan khawatir. Kira-kira demikian yang bisa kita pelajari. Orang-orangnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa aftah abwaabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.